Halo guys, kembali lagi di sini dengan aku Fakira Zahra. Aku mau mulai perjalanan yang pastinya bakal seru banget dan teman-teman semua harus ikutin keseruan yang di akhir ya. Karena perjalanan ini bakal membuka wawasan kita dan pastinya bakal keren banget. Nah, di sini ada teman-temanku yang mengantarkan keberangkatan ke Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Hari ini aku mau terbang ke Jakarta karena besok pengen terbang lagi ke Balikpapan. Ini lagi ada di Bandara Cilikriwut. Ya, bisa dilihat teman-teman, di sini kita mengikuti standar protokol kesehatan yang ada ya, dari memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi interaksi. Dan gak lupa kita udah pada PCR dan swab, insya Allah jadinya pada sehat-sehat semua. Di sini bisa dilihat ya pemandangan kota Palangkaraya dari ketinggian. Dan alhamdulillah selama penerbangan cuacanya cerah-cerah sekali. Nah, kalau yang ini pemandangan kota Jakarta ya, jadi udah mau sampai di bandara transit. Para tamu kita yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai dan kenakan sabuk pengaman. Hai guys, Jakarta. Jadi aku bermalam satu malam di Jakarta karena penerbangan ke Balikpapan itu keesokan harinya. Jadi aku selama transit bermalam di rumah orang tua aku dulu. Lanjut ke esokan harinya. Di sini aku udah di ruang tunggu dan udah bertemu dengan temanku dari Jakarta, yaitu Febri dan Nurul. Guys, kita mau naik pesawat, mau terbang ke Balikpapan. Ya, alhamdulillah udah sampai di Bandara Balikpapan, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Dan langsung disambut nih sama Kak Sony yang menjemput kita di bandara. Langsung dibawakan banner welcome to Balikpapan. Jangan lupa cekrek dulu. Aku sekamar sama Aul. Ya, dikunci. Tapi kita lagi main ke kamarnya. Ini kamarnya si Febri. Ya, di sini kita pengen tukar kado. Tukar kado, dia juga ada kado. Berkadonya. Nah, di sini nih setelah pembagian kamar, kita kumpul rame-rame. Baru pertama kali nih ketemu kumpul semua. Kita langsung lanjut makan malam karena setelah makan malam ini kita ada welcome greeting dan penyampaian materi nih dari pemateri yang keren-keren banget pastinya. Ya, ya merek tasnya. Ya, ya. Gede back, cekidot. Main and set. Ya. Anti pusing. Benda. Baju. Oh my god. Cute banget gak? Cute banget. Iya. Oh. Iya. Bisa dipastikan kosong gitu ya, bisa dipastikan. Ya, rating dari 1 sampai 10. Sudah. Baik. Ya teman-teman, setelah review tadi, kami lanjut mendengarkan materi dari P3E atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Timur dan DDPI atau Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur. Di mana salah satu tugas DDPI ini ialah merumuskan kebijakan daerah, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim.
adalah kepada DDPI dari Departemen Hal yang akan dibantu oleh Bapak Erwan kepada Bapak Ani. Berikutnya. Nah, materinya udah selesai nih. Tapi nggak sampai di situ. Di malam itu juga kita masih lanjut nih, yaitu bonding. Dimana di bonding ini kita mempererat hubungan satu sama lain. Kita perkenalan dari daerah asal dan di sini kita ada tukar kado juga. Lanjut deh itu perjalanan di Balikpapan. Nah, kita udah di bis nih. Lihat nih ada jokes sedikit dari Kak Tony. Ya, nggak lupa nih selama perjalanan Kak Sony selalu memandu kita mengenai tempat-tempat yang kita lewati, dan Kak Sony selalu menjelaskan dari latar belakang maupun sejarah dari tempat tersebut. Kemudian layak ditambang. Jadi kalau dilihat ternyata banyak minyaknya itu tidak sebanding dengan ongkos pengerjaan, dia nggak ditambang. Ya, sampai di tempat pertama yaitu TPA Manggar. Di mana TPA itu tempat pembuangan akhir Manggar yang ada di Kalimantan Timur. Lihat ya teman-teman sekelilingnya, nggak kelihatan banget kan kayak TPA. Ya, karena TPA Sampah Manggar ini adalah TPA terbaik di Indonesia loh, bersih, hijau, dan tidak berbau. Dan sudah diresmikan oleh Presiden. Di sini aku udah ada di tempat ruang pamer Pasopati nih teman-teman. Di sini kita bisa melihat miniatur denah lokasi yang ada di TPA Manggar, dari fasilitas, akses jalan, luas tanah. Jadi kita bisa melihat dari miniatur kecil ini. Salah satunya yang teman-teman lihat miniatur landfill ini, dimana ini adalah tempat pengelolaan air limbah ya teman-teman. Penasaran kan gimana proses pengelolaan sampah di landfill TPA Manggar? Nah, yang pertama sampah itu diturunkan nih dengan bantuan eksca, kemudian sampah diratakan dengan bantuan dozer. Lalu sampah-sampah itu ditutup permukaannya dengan tanah uruk. Karena setelah itu semaksimal mungkin kan sampahnya udah tidak berbau ya teman-teman. Lalu sampah itu dipadatkan dan diratakan dengan tanah, lalu ditutup deh dengan tanah. Nanti dari sampah-sampah itu bisa jadi tumbuhan lagi ya teman-teman. Sampahku, energiku. Ini salah satu semboyan yang ada di TPA Manggar. Karena TPA Manggar juga mengelola gas metana, yang nantinya TPA Manggar akan menyalurkan gas metana ke warga sekitar dan dikelola oleh pengelola gas metana di bawah binaan program Waste to Energy for Community dari PT Pertamina Hulu Mahakam. Dan gas ini nantinya akan dimanfaatkan warga sekitar untuk mengelola UKM atau usaha kecil dan menengah setempat. Gas metana ini sudah didistribusikan ke warga sekitar sekiranya sekitar 200 kakak ya teman-teman. Lumayan banyak banget gak sih? Karena sampah juga bisa menjadi energi. Bisa buat masak ya Pak ya? Bisa. Oh, bau sekali. Bau kan? Makanya kalau dibakar dia nggak kecium baunya. Nah, setelah berkeliling melihat pemrosesan sampah dan gas metana, kita harus ke sauna dulu untuk biar badan kita tuh nggak bau-bau gitu loh teman-teman. Jadi kesimpulannya sauna nggak cuma ada di Korea. Ya, kali ini kita lagi di sauna TPA Manggar Kalimantan Timur. Tapi ya ini konsepnya kayak gini ya, nggak tahu. Coba anak teknik bisa jelaskan. Ini. Nanti kalian bau ayam ungkep loh. Ayam apa? Oh iya. Tapi ini kayak bau apa aja? Bau, ya bau serai. Sama kayu manis. Sama kayu manis. Iya. Tapi kalau awal masuk kayak nggak
nggak bisa kan, tapi kayak kalau udah lama-lama masih jadi relax tau nggak sih? Nah, nggak sampai di situ aja. Sebenarnya masih banyak banget fasilitas-fasilitas yang ada di TPA Manggar. Dan satu lagi, semboyan dari TPA Manggar, lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Semoga TPA-TPA lain bisa mengikuti TPA Manggar ya. Kita lanjutkan kegiatan kita ke makan siang. Karena sudah berkeliling, pastinya capek dan butuh tenaga untuk ke tempat selanjutnya. Di sini kita udah ada di Ocean Resto Seafood yang ada di Balikpapan, dan makanannya tuh enak-enak banget. Bisa dilihat ya teman-teman. Wah, bikin ngiler kan nih. Setelah perut kenyang, kita lanjut berbelanja oleh-oleh di pasar sayur yang ada di Balikpapan. Di sini ada berbagai macam oleh-oleh khas Kalimantan Timur nih. Di antaranya ada tas, kalung, gelang, bajakah maupun baju. Setelah belanja, kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu di lokasi penanaman mangrove. Udah cantik. Terus kita lagi berada di kawasan mangrove bersama teman-teman tenang aja. Sebentar lagi kita akan menuju ini guys. Ya, bisa dilihat di sini banyak vlogger-vlogger yang membawa kamera. Ya, seperti itu keadaan di sini ya guys. Ya, kita benar. Guys, hai. Kita lagi pengen ngapain? Nanam mangrove. Lihat, kita totalitas foto banget. Pengen nggak ngeliat di bawah kayak gimana? Liatin dong. Ya, liatin. Ya, basah dong nanti. Lihat guys, seru banget. Saya. Iya, enggak sih. Banjir ya, kalau banjir ya. Kita udah terbiasa sih dari Jakarta banjir-banjiran guys. Gimana rasanya? Kita ada di pojok sendiri ya. Naiknya dan kita berdua cewek yang paling pertama ya gak sih? Itu mereka udah pada basah. Ini banjir-banjiran pak. Guys, lihat mereka semua guys, kayak Putri Duyung. Ciblon ya. Yuk lihat. Hai guys, hai, say hello. Guys, hai. Nggak apa-apa. Hai. Seru ya. Seru banget. Untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Lihat guys, mereka pada kesusahan untuk naik karena kita bener-bener di perlumpuran, di rawa. Masih di lokasi yang sama, setelah menanam mangrove, kita lanjut susur sungai di sekitaran kawasan Mangrove Center Geraha. Hai guys, saya hello dulu di sini. Iya. Yang di belakang saya hello. Guys, ini kita lagi jalan-jalan ke taman mangrove
nature guide. Halo teman-teman, sekarang kita mau lihat bekantan itu di atas. Yes, this bekantan. Bekantan in Indonesia. Indonesia. Like the same variation like a monkey. Oh, monkey. Actually, itu ya Allah, lucu amat. Aku tanam bukan untuk aku, tapi aku tanam untuk masa depanmu. Begitulah semboyan di hutan mangrove center ini. Sebagaimana fungsi tumbuhan yang lain, mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota air seperti ikan-ikan kecil dan juga binatang darat lainnya seperti bekantan yang kita lihat tadi. Hai. Oke. Ternyata rame banget di belakang, guys. Di hari kedua ini kita sudah mengunjungi berbagai macam tempat ya teman-teman, dan ditutup dengan makan malam dan briefing untuk lanjut ke kegiatan selanjutnya di hari ketiga. Jadi kalau kalian misalnya ada sesuatu komunikasi boleh, yang tidak boleh itu mengikuti suara hewan. Teriak-teriak. Nah sekarang ini kita lagi trekking di hutan lindung Sungai Wain. Nah, di hutan lindung Sungai Wain ini terdapat berbagai macam flora dan faunanya. Untuk floranya sendiri terdapat 1007 spesies pohon, 33 spesies anggrek, 4 spesies kantong semar, dan 12 spesies jahe-jayan. Dan untuk faunanya ada 63 spesies mamalia, 234 spesies burung, 23 spesies reptil atau amfibi, dan 73 spesies serangga. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini adalah kaki 1000. Bisa dilihat ya teman-teman, besar banget. Setelah kita trekking di hutan lindung Sungai Wain, kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita mengunjungi Bos F. Di mana Bos F ini adalah tempat penangkaran orangutan dan beruang madu. Nah, dia juga nih. Mana nih yang sebelah ini? Nah, cantik. Ini juga. Nah, ini juga ada. Rame banget ya, itu salah satu keseruan kita loh. Nah sekarang kita dalam perjalanan menuju Bos F, dan akses jalan menuju ke sana benar-benar banyak banget rintangannya. Karena akses jalan yang susah, jadi kita gak bisa menggunakan bis. Tapi ini salah satu pengalaman yang gak bisa dilupakan banget loh. Nah sekarang kita udah sampai, dan sebelum bertemu langsung dengan orangutan, kita harus diberikan materi dulu nih, biar kita tahu apa aja sih yang boleh dan gak boleh untuk kita lakukan saat bertemu orangutan nantinya. Hai guys, kita sekarang sedang melihat orang hutan nih di sini. Dia Orangutan memegang peranan penting loh untuk meregenerasi tanaman di hutan. Melalui apa? Melalui biji-bijian yang telah dimakannya. Ada fakta menarik nih dari orangutan, di mana 97% DNA orangutan mirip dengan manusia. Orangutan betina juga merasakan datang bulan loh seperti kita. Orangutan bisa bete, bisa mudian, dan anak orangutan itu bersama dengan induknya sampai ia berusia 8 tahun. Karena induk orangutan akan mengajari anaknya berbagai hal untuk bertahan hidup di hutan. Jadi stop pemburuan liar karena populasi orangutan sudah terancam punah. Selain sebagai tempat sekolah orangutan yang trauma, di Bos F ini juga sebagai tempat penangkaran beruang madu loh. Dan ya seperti yang kita ketahui bahwasanya beruang madu juga salah satu hewan yang terancam punah. Itu dia serangkaian kegiatan kita di hari ketiga. Memang perjalanan yang sangat panjang, dan di sini kita lagi dalam perjalanan untuk kembali menuju bis, dan kita mau pulang bersih-bersih karena nanti malam akan ada kegiatan penutupan acara ini. Wah, ini benar-benar berkesan banget loh teman-teman. kita udah sampai di Sky Bar. Kita pengen masuk dulu. Cek dan pakai masker Zahra, pakai masker dulu ya Zahra. Bye bye. Kita ada di mana nih guys? Jadi biasa guys. Iya guys. Kita ada di mana guys? Di Sky Bar. Kita ada di sini guys. Sky Bar. Biasa lah. Karena pengen penutupan apa kita? Penutupan acara. Besok kita bakal balik ke daerah masing-masing. And then ya udahlah ya.
I hope I happy but okay. Guys say hello dong di sini. Hai. Bapak hai. Penutupan kegiatan ini ditutup dengan makan malam, ada door prize juga, penampilan setiap kelompok, dan gak lupa diakhiri dengan kebahagiaan. Karena kegiatan ini sangat berkesan banget dan pastinya sangat memorable banget untuk kita semua. Hari keempat, waktunya pulang. Ye pulang. Bye bye. Akhirnya kita lolos. Kita bisa tenang. Kita masuk ke dalam pesawat. Kita bisa pulang. Yang dua ini kesian. Yang ini kesian banget guys. Adanya konservasi alam dapat memberikan perlindungan bagi tempat tinggal atau ekosistem makhluk hidup agar tidak terganggu, teralih, terganti, bahkan punah. Karena menjaga lingkungan hidup itu dimulai dari diri sendiri. Kita harus sadar akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia dan pelestarian alam. Karena alam merupakan salah satu anugerah terindah yang diciptakan oleh Tuhan, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda untuk peduli dan menjaganya. Karena kelestarian alam menjamin masa depan kehidupan anak cucu kita nantinya.